Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, NIM 1814080009. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview video tentang sistem peredaran darah, sirkulasi, dan pencernaan. Baiklah, dalam video tersebut ada menceritakan tentang cerita pendek, yang mana pada cerita tersebut, apakah kamu sarapan pagi ini? Apakah kamu pernah bertanya-tanya setelah kamu sarapan dan makanan itu dicerna, bagaimana glukosa itu ditransformasikan ke seluruh tubuh, atau saat kamu tarik nafas, bagaimana oksigen itu ditransportasi, atau saat kamu mengembuskan nafas, bagaimana karbon dioksida dipindahkan keluar? Baiklah, pada cerita tersebut kita akan bahas tentang sistem sirkulasi. Pertama, kita akan berbicara tentang darah. Sarana yang digunakan untuk transportasi glukosa dan gas-gas seperti yang telah disebutkan di cerita dalam video tersebut tentang sistem tubuh. Bertahun-tahun lalu terdapat beberapa kesalahpahaman. Darah manusia berwarna merah. Meskipun warna merahnya dapat berbeda berdasarkan jumlah oksigen dalam darah. Vena dan arteri sering digambarkan pada diagram dengan warna biru atau merah untuk menunjukkan konsentrasi oksigen mereka lebih rendah atau lebih tinggi. Tetapi hal ini hanya digunakan dalam diagram. Hal ini tidak berarti bahwa darah atau vena atau arteri memiliki warna tersebut. Vena yang terlihat di kulit dapat berwarna biru atau hijau, tetapi hal itu melibatkan cara mereka terlihat di bawah kulit, dan penyebabnya akan menjadi topik fisika yang bagus, tetapi menyimpang dari topik ini. Darah manusia memiliki banyak fungsi. Ia menjaga pH, temperatur, tekanan osmotik tertentu. Semua ini sangat penting untuk homeostasis. Ia mengangkut hal seperti hormon, nutrisi, dan gas-gas, dan terbuat dari berbagai macam komponen. Salah satu komponennya adalah plasma. Bagian cair darah, air, protein, garam, lipid, atau lemak akan menemukannya pada bagian cair dari darah yang disebut sebagai plasma. Komponen lainnya berisi komponen seluler. Hal ini berarti sel darah merah yang mengangkut gas-gas sel darah merah yang dapat melawan infeksi dan kiping darah, yang sebenarnya adalah fragmen seluler. Arteri membawa darah menjauh dari jantung. Ingat, A untuk away. Arteri biasanya kaya akan oksigen, tetapi ada pengecualian. Vena secara umum membawa darah ke jantung. Vena biasanya miskin oksigen, tetapi ada pengecualian. Kapiler adalah pembuluh darah kecil, dan pada bagian kapilerlah oksigen disalurkan ke organ-organ dan jaringan-jaringan di mana karbon dioksida akan diambil untuk kembali ke paru-paru. Untuk mudah mengingatnya, dengan huruf A terletak pada sebelum huruf V pada alfabet. Jadi hal ini membantu mengingat. A untuk atria pada bagian atas jantung, V untuk ventrikel pada bagian bawah jantung. Atria juga memiliki dinding yang lebih tipis dibandingkan ventrikel yang dindingnya lebih tebal. Jantung juga memiliki katup yang akan kita lihat saat menelusuri jalur darah. Katup-katupnya adalah struktur satu arah yang membantu memisahkan ruangan-ruangan tadi dan mencegah aliran darah untuk kembali siap untuk menjelajah. Penjelahan untuk menelusuri jalur darah melalui jantung. Kita akan memulai dari darah yang berada di jari kaki manusia. Darah ini terdeogenasi. Dia harus sampai ke jantung agar dapat dipompa ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan disebarkan ke seluruh tubuh. Ia akan mencapai ke sana melalui vena cava, lebih tepatnya vena cava inferior atau vena cava superior yang terletak di atas jantung. Darah masuk ke atrium kanan. Atrium kanan berkontraksi mendorong darah melalui katup tricuspidalis ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan kontraksi memompa darah ke katup pulmonalis, ke arteri pulmonalis. Ketika kita lihat kata pulmonalis, biasanya hal ini akan melibatkan paru-paru. Arteri pulmonalis membawa darah ke paru-paru di mana sel darah merah dalam darah akan mengambil oksigen dan melepas karbon dioksida. Sekarang darahnya teroksigenasi.
Darah harus kembali ke jantung sehingga jantung dapat memompanya ke seluruh tubuh. Darah teroksigenasi berjalan melalui vena pulmonalis ke atrium kiri. Atrium kiri kontraksi dan darah berjalan melalui katup mitral atau bias, disebut juga katup bicuspidalis, ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri kontraksi dan memompa darah melalui katup aorta dan keluar ke arteri besar yang disebut aorta. Aorta adalah arteri yang membawa darah teroksigenasi ke seluruh tubuh. Jantung dapat menerima suplai darah melalui arteri koroner. Arteri koroner bercabang dari aorta dan pada akhirnya mengantarkan darah ke kapiler. Kapiler-kapiler inilah mengantarkan oksigen dan glukosa ke jantung. Baiklah, sampai di sinilah yang dapat saya jelaskan. Salah dan jangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.